Sebelumnya di Oki Noisy Channel. Jadi ini cukup efektif untuk pembersihan cepat sih. Lalu seandainya jika ada noda yang sulit dihapus dengan cara pembersihan cepat tersebut, seperti bekas oli atau noda yang mengering dan jadi kerak, Anda bisa gunakan produk pembersih khusus untuk permukaan granit. Anda bisa langsung memulai mengaplikasikan pelapis ke granitan. Baru-baru ini saya mendapat pesan melalui WhatsApp dari seseorang yang bertanya kepada saya. Kurang lebih isi pesannya seperti ini. Berapa sebaiknya ketebalan lantai epoksi untuk area kami? Saya menyadari bahwa bagi seseorang yang baru mengenal industri ini, informasi tentang ketebalan lantai epoksi dapat sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan memberikan kejelasan seputar subjek ini dengan membahas berbagai ketebalan dan bagaimana pengaruhnya terhadap lantai. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, dukung channel ini agar terus berkembang menjadi channel pengetahuan dunia industri terbaik di hati Anda. Dukung dengan cara klik like, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi dengan mengklik gambar loncengnya. Oke, saya tungguin ya. Kalau sudah, selamat bergabung di komunitas Oki Noisy. Mari kita mulai dengan coating lantai yang sangat tipis. Epoksi lantai yang tipis biasanya terdiri dari satu lapis primer dan kemudian ditutup dengan satu atau dua lapis cat. Ini bergantung pada jumlah lapisan. Ketebalan lantai harus berkisar antara 0,3 mm dan 0,6 mm atau 300 mikron dan 600 mikron. Ketebalan lantai epoksi seperti itu cocok untuk aplikasi ringan, di mana tujuan utama coating adalah untuk menjaga permukaan tetap bersih dan bebas debu. Coating semacam itu hanya direkomendasikan untuk lalu lintas yang ringan, sepi, ya, seperti ruang penyimpanan, gudang dengan lalu lintas ringan, atau garasi rumah. Tapi jika Anda mencari ketahanan yang lebih baik terhadap keausan, Anda perlu melihat sistem yang memiliki ketebalan setidaknya 1-2 mm alias 1000 mikron sampai 2000 mikron. Dalam sistem seperti itu, coating lantai dapat dikombinasikan dengan lapisan pasir kuarsa. Ini untuk menciptakan permukaan yang lebih kuat dan tahan lama. Ya, berikutnya coating lantai dengan ketebalan minimum 2000 mikron alias 2 mm. Jenis ini dinamakan epoxy self-leveling. Ini adalah pilihan yang paling disukai karena memiliki tampilan lebih mengkilap dan sangat mulus. Di beberapa industri, ketebalan 3-4 mm bisa saja tidak cukup. Seperti misalnya industri heavy duty. Sudah pasti akan butuh ketebalan ekstra untuk menangani keausan mekanis yang signifikan di area tersebut. Contoh industri dengan kategori heavy duty ini diantaranya konstruksi logam, manufaktur kawat dan kabel, atau produksi bahan kimia berat. Dalam industri seperti itu, lantai epoksi bahkan dianjurkan melampaui batas 5 mm alias 5000 mikron dan bahkan mencapai 1 cm. Sistem lantai seperti itu biasanya terdiri dari beberapa lapisan. Jadi tidak hanya lapisan epoksi coating biasa ya, tapi biasanya ada kombinasi dengan lapisan seperti epoksi mortar dan top coat tertentu. Catatan sebagai penutup, dan ini penting untuk diketahui, semakin tebal lapisan epoksi lantai Anda, maka semakin harus betul-betul matang persiapan permukaan yang harus Anda lakukan. Jangan sampai lapisan setebal 5 mm alias 5000 mikron Anda hanya menempel di atas beton. Harusnya menancap kuat ke dalam permukaan beton. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar, DM Instagram, atau WhatsApp. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.